gerakan kesetaraan gender ini sudah berlaku dari mulai abad ke-19, di mana pada saat itu para feminis dengan pemikiran kesetaraan dan kehidupan yang layak bagi perempuan mengadakan pertemuan di Geneva Convention di New York yang kemudian menghasilkan Declaration of Rights and Sentiments, yang kemudian di abad ke-20 itu kemudian menjadi kegiatan yang terus diperjuangkan untuk kesetaraan gender, dan kemudian tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Dan kemudian pada tahun 1977 PBB juga menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Saya kira ini saya hanya sekedar mengingatkan sejarah, kalau rekan-rekan dari Komnas dan Ibu Menteri pasti sudah sangat hafal masalah ini. Cuman saya memberitahukan ini kepada para laki-laki ini. Perjuangan wanita saya kira sangat luar biasa ya, di zaman era penjajahan. Bagaimana perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini pada saat itu yang kemudian merasakan adanya ketidakadilan antara pemberlakuan laki-laki dan perempuan, dan beliau menulis surat kepada sahabatnya saat itu di Belanda, dan kita kenal karya beliau, satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Mungkin kita semua masih ingat itu salah satu pelajaran yang selalu diajarkan pada saat kita berada di pendidikan sekolah dasar pada saat itu, sebagai bagian dari bentuk sejarah yang harus kita ingat. Dan saat ini saya kira beliau masih menjadi inspirator bagi kita semua, khususnya kaum wanita, termasuk ada pahlawan Cut Nyak Dien juga yang tidak hanya sekedar belajar tapi juga memimpin pasukan perang untuk melawan Belanda di Aceh pada saat itu. Dan tentunya perjuangan tersebut sampai saat ini terus berjalan di Indonesia khususnya. Itu terbukti kalau di Kabinet Indonesia Maju kemarin ada 3 Sri Kandi, maka kali ini di Kabinet Merah Putih ada 5 Sri Kandi, dan salah satunya adalah Ibu Menteri Perempuan dan Anak. Dan Bu, tentunya kenapa saya sampaikan ini, karena perjuangan terhadap Direktorat PPA dan TPPU ini belum berhasil, dan sepertinya kali ini alam mendukung, Bu. Menteri PPA-nya sekarang perempuan, Sekjen, yang awalnya Sekjen sekarang jadi Menteri Menpan RB. Karena apa? Saya tidak ingin perjuangan dari Direktorat PPA dan TPPU ini hanya sampai di Mabes, tapi bagaimana kemudian ini dikembangkan sampai di tingkat Polda dan sampai tingkat Polres. Dan masalahnya adalah pada saat kita melaksanakan harmonisasi selalu ada hambatan. Jadi mumpung ada Ibu di sini, ada Bu Ida, ada Bu Yanti, Ketua KPAI, mohon izin, karena dulu kita pernah ngeroyok bersama-sama untuk lahirnya direktorat ini, saya tentunya ingin apa yang tadi Ibu sudah canangkan, tadi apa, wadah yang di tingkat kabupaten tadi, di desa ya, ini kemudian bisa kita imbangi dengan lahirnya Direktorat Perempuan dan Anak minimal di tingkat Polres, kalau belum sampai di tingkat kecamatan ataupun tingkat desa. Ini menjadi penting, dan tentunya harapan kita untuk kita bisa sejalan memperjuangkan apa yang saat ini terus didorong oleh Komnas Perempuan, KPAI,
terkait bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kalau kita lihat dari posisi Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, ini kita berada di peringkat 9 di Asia Timur dan Pasifik dan peringkat 87 dari 146 negara. Ini juga tadi malam saya tanyakan ke staf saya, kok bisa ya kita di peringkat itu, kenapa enggak bisa lebih tinggi lagi? Karena perjuangan kita sudah dari zaman dulu, dari zaman Ibu Raden Ajeng Kartini, tapi kenapa posisi kita masih posisi seperti itu? Berarti masih banyak yang harus kita perjuangkan. Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045, tentunya harapan kita pada saat nanti dilaksanakan lagi survei oleh World Economic Forum, posisi Indonesia juga bisa menjadi nomor 4, nomor 5 terkait dengan masalah kesetaraan gender. Itu tentunya cita-cita kita bersama. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebenarnya hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, walaupun sebenarnya saya sedih, karena yang saya lihat masih banyak laki-lakinya, Bu. Artinya ke depan bagaimana perjuangan ini bisa berhasil sehingga kemudian akan banyak perwakilan perempuan yang hadir di acara yang terkait dengan masalah kesetaraan, pengaruh utamaan kesetaraan gender. Dan ini tentunya kita harapkan bisa kita wujudin kalau tadi Direktorat PPA dan TPPO yang saat ini sedang kita perjuangkan di Kemenpan RB, ini betul-betul bisa kita wujudkan. Tentunya saya ucapkan selamat atas rekan-rekan polisi wanita yang saat ini tadi disampaikan ada 7, dan saya kira saya Kapolri tidak akan pernah membatasi terkait dengan ruang bagi rekan-rekan Polwan untuk bisa berkarir setinggi-tingginya. Tadi saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwa kita juga menginginkan bahwa ke depan nanti ada Kapolri dari Polwan, dan tentunya ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan kualitas saya kira tidak kalah dengan yang laki-laki. Tinggal masalah bagaimana kemudian kontinuitas dalam mempersiapkan kader-kader yang ada, dan tentunya Direktorat PPO dan TPPA itu menjadi salah satu yang bisa dipersiapkan untuk pengkaderan mulai